Sebelum melakukan prosedur pembedahan, kita harus melakukan pengukuran tekanan darah pasien terlebih dahulu, dan juga menginstruksikan pasien untuk mengisi dan menandatangani inform konsen. Kuretase adalah suatu prosedur bedah dengan cara scraping dinding pocket serta membuang epitel attachment yang bertujuan untuk menghilangkan jaringan granulasi dan sementum nekrotik serta membuat perlekatan baru. Terdapat macam-macam kuretase. Yang sering dilakukan di klinik yaitu kuretase subgingiva, kuretase yang dilakukan hingga puncak tulang alveolar. Indikasi dan kontraindikasi kuretase. Indikasinya yaitu apabila setelah scaling dan root planning masih terdapat inflamasi, pocket infrabony dengan kedalaman sedang, pocket suprabony dengan kedalaman kurang dari 5 mm, sebagai tindakan awal sebelum dilakukan pembedahan, sebagai perawatan maintenance pada beberapa kasus yang tidak bisa dilakukan prosedur bedah. Kontraindikasinya yaitu pocket dengan kedalaman lebih dari 5 mm sehingga membutuhkan perawatan flap atau bedah yang lebih agresif, keterlibatan furkasi, dinding pocket fibrotik, akses yang sulit dijangkau, usia, dan penyakit sistemik. Alat dan bahan kuretase: sarung tangan, masker, face shield, alat standar, cotton pallet, saliva ejector, dental prop, kuret bisa menggunakan universal atau Gracie, macam-macam alat kuret, ada sutur rengkit, rubber cups and brush, polishing agent, H2O23%, tampon, dental floss, syringe, anesthesia agent, periodontal dressing agent, povidone iodine. Prosedur kuretase. Yang pertama, atur kedalaman pocket menggunakan periodontal prop. Kemudian, lakukan anestesi menggunakan teknik infiltrasi pada daerah kerja. Masukkan kuret ke dalam pocket dengan cutting edge menghadap jaringan lunak sampai menyentuh junctional epithelium dengan struk lateral, sambil dilakukan kontrol perdarahan menggunakan kasa. Pada tahap ini, jaringan yang diambil yaitu epitel lining dan dinding pocket, lalu epitel attachment pada dasar pocket. Lakukan prosedur berulang hingga pocket bersih dari jaringan granulasi. Irigasi dengan larutan H2O23% plus Aquades untuk menghilangkan sisa-sisa debris pada daerah kerja. Buat periodontal pack pada glass slab dengan spatel sampai konsistensinya kental. Aplikasi vaselin pada handscoon agar tidak menempel. Tempatkan periodontal pack pada daerah operasi di bawah garis insisal dengan tekanan ringan. Rapikan kelebihan periodontal pack dengan sonde. Fase penyembuhan setelah terapi kuretase. Segera setelah kuretase, akan tampak bekuan darah, banyak sel PMN di daerah luka, proliferasi meningkat, jumlah pembuluh darah berkurang. 2-7 hari setelah terapi, pemulihan dan epitelisasi dari sulcus terbentuk. 5 hari setelah terapi, junctional epithelium terbentuk. 21 hari setelah terapi atau 1 bulan, complete epitelisasi secara keseluruhan dan connective tissue terbentuk. Gingivektomi. Gingivektomi adalah pemotongan sebagian jaringan gingiva untuk mengeliminasi dinding pocket.
Sedangkan gingivoplasti adalah pembentukan kembali gingiva untuk mencapai kontur fisiologis setelah eliminasi pocket. Gingivektomi dan gingivoplasti dilakukan di waktu yang sama. Tipe atau macam-macam gingivektomi. Yang pertama ada surgical gingivektomi, gingivektomi by electrosurgery, laser gingivektomi, dan gingivektomi by chemosurgery. Indikasi dan kontraindikasi gingivektomi. Untuk indikasi yang pertama ada suprabony pocket, gingival enlargement, kehilangan tulang secara horizontal dan tidak membutuhkan perawatan bedah tulang. Zona adekuat yang terkeratinisasi, menghilangkan absis gingiva suprabony, attach gingiva yang adekuat, dan kedalaman pocket lebih dari 3 mm. Untuk kontraindikasi, yang pertama ada infrabony pocket, oral hygiene pasien yang buruk, dasar pocket melampaui atau terletak lebih apikal dari mucogingival junction. Attach gingiva yang inadekuat, kasus yang memerlukan bedah tulang, dan pertimbangan estetik terutama di regio anterior maxilla. Alat dan bahan gingivektomi. Alat standar, Prof WHO atau UNC 15, povidone iodine, saliva ejector, shearing, anestesi agent, Gracie curettes, pocket marker, surgical curettes. Di sini terdapat gambaran surgical blade dengan berbagai ukuran. Ada nomor 15, 12D, dan 15C. Namun yang sering digunakan adalah surgical blade nomor 15. Kemudian ada Bart Parker handle, tissue forceps. Di sini ada gambar A dan B. Gambar A adalah Kirlian knife dan gambar B adalah Orban interdental knife. Selanjutnya tissue nipper, surgical scissor, periodontal pack, pinset chirurgis, aquade steril, hidrogen peroksida 3%, tampon, kuret universal, cotton pellets, dan pinset anatomis. Prosedur gingivektomi. Tahap pertama, asepsis daerah kerja yang akan dilakukan prosedur gingivektomi menggunakan cotton roll yang sudah dibasahi dengan povidone iodine. Tahap kedua, lakukan anestesi dengan injeksi infiltrasi pada daerah mucobuccal fold dan lakukan anestesi tambahan pada daerah interdental gigi yang akan dilakukan gingivektomi. Ketiga, lakukan eksplorasi pocket dan penentuan bleeding point menggunakan pocket marker. Penentuan bleeding point dengan pocket marker dengan cara dijepit sehingga dasar pocket dapat diidentifikasi atau ditandai oleh bintik-bintik perdarahan yang terjadi di bagian fasial dari gingiva yang disebut dengan bleeding point. Penentuan bleeding point menggunakan pocket marker dilakukan di daerah bukal atau labial dan juga di daerah palatal atau lingual. Tahap keempat, lakukan insisi jaringan gingiva. Insisi harus dibevel dengan sudut 45 derajat terhadap permukaan gigi. Lakukan insisi daerah permukaan fasial dan lingual menggunakan Kirlian knife. Dan insisi pada bagian interdental gigi menggunakan Orban knife membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu panjang gigi dan mencapai bagian apikal dari dasar pocket. Insisi jaringan gingiva dapat dilakukan secara continuous atau discontinuous. Tahap keempat, gunakan kuret untuk menghilangkan jaringan granulasi, kalkulus, dan cementum necrotic. Dapat menggunakan kuret universal atau kuret Gracie nomor 1, 2, dan 3, 4 untuk gigi anterior bagian labial dan lingual. Tahap kelima, lakukan gingivoplasti dapat menggunakan blade, tisu nipper, ataupun bur untuk menghaluskan, menipiskan, dan mendapatkan kontur gingiva fisiologis. Tahap keenam, lakukan irigasi pada daerah kerja pasca gingivektomi dengan hidrogen peroksida dan larutan salin. Tahap ketujuh, periodontal pack digunakan untuk penutup daerah pasca gingivektomi. Lakukan pencampuran periodontal pack, base, dan katalis di atas glass plate dengan perbandingan 1:1. Tahap selanjutnya, basahi jari-jari tangan dengan aquade steril. Dan tahap terakhir, lakukan pemasangan periodontal pack pada daerah pasca gingivektomi.
Fase penyembuhan setelah prosedur gingivektomi. Yang pertama ada initial response di mana terjadi pembentukan protective surface blood clot yang kemudian digantikan oleh jaringan granulasi. Setelah 12 hingga 24 jam, sel-sel epitel di tepi luka mulai bermigrasi di atas jaringan granulasi, sehingga memisahkannya dari permukaan blood clot yang terkontaminasi. Pada hari ketiga, mulai terbentuk fibroblast baru serta terjadi peningkatan vaskularisasi dari jaringan granulasi yang tumbuh ke arah korona sehingga membentuk free gingiva margin baru dan sulcus. Setelah 5 hingga 14 hari, epitalisasi permukaan telah terbentuk lengkap. Setelah 4 minggu pertama atau 30 hari, jaringan keratinisasi berkurang dibandingkan dengan sebelum operasi. Setelah sekitar 1 bulan ini, terjadi perbaikan jaringan epitel yang telah lengkap. Vasodilatasi dan vaskularisasi mulai berkurang setelah hari keempat penyembuhan dan hampir normal pada hari ke-16. Perbaikan jaringan ikat secara komplit membutuhkan waktu sekitar 7 minggu. Aliran cairan gingiva pada awalnya meningkat setelah prosedur gingivektomi dan akan berkurang seiring dengan penyembuhan. Waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan total sangat bervariasi berdasarkan lokasi pembedahan gingivektomi dan individu. Operkolektomi adalah prosedur bedah untuk mengangkat gingival flap atau operkulum yang menutupi sebagian gigi erupsi, terutama gigi molar 3. Indikasi operkolektomi: yang pertama, jaringan lunak tebal yang menutupi sebagian gigi erupsi. Yang kedua, perikoronitis atau operkulitis. Yang ketiga, tersedia ruang untuk erupsi gigi. Yang keempat, ada gigi antagonis. Yang kelima, angulasi sama dengan molar 2. Yang keenam, posisi atau kedalaman molar 3 di mandibula ideal. Yang ketujuh, molar 3 untuk gigi penyangga dari protesa. Yang ke-8, pasien menolak ekstraksi. Kontraindikasi operkolektomi: yang pertama, tidak ada ruang untuk erupsi. Yang kedua, posisi M3 tidak memungkinkan untuk erupsi. Alat dan bahan operkolektomi terdiri dari alat standar, cotton roll, pinset chirurgis, alkohol 70%, glass slab, povidone iodine, Nirbecken, aquades steril, tampon, cotton pellet, periodontal probe, scalpel, periodontal pack, syringe, surgical scissor, dan anesthesia agent. Prosedur operkolektomi yang pertama menentukan perluasan dan keparahan jaringan yang terlibat serta komplikasi toksisitas sistemik. Yang kedua, menghilangkan debris dan eksudat pada operkulum dengan air hangat atau aquades steril. Yang ketiga, usap daerah kerja menggunakan povidone iodine. Yang keempat, operkulum diangkat menggunakan scaler dan debris dibersihkan. Yang kelima, irigasi dengan air hangat atau aquades steril. Cek pocket periodontal yang ada. Untuk mengetahui tipe pocketnya dengan menggunakan probe periodontal, lakukan probing pada semua sisi. Lakukan anestesi lokal. Selanjutnya, eksisi periodontal flap dengan memotong jaringan bagian distal molar 3 atau bagian retromolar pad, dimulai dari batas anterior ramus mandibula ke bawah dan ke depan dari permukaan distal mahkota sedekat mungkin dengan CEJ, yang kemudian akan menutup jaringan seperti wedge. Jaringan ini harus dipotong untuk menghindari kekambuhan perikoronitis. Eksisi operkulum dari M3 sampai distal M2. Lakukan penjahitan jika trauma yang terlalu besar dan bleedingnya yang terlalu banyak. Bersihkan daerah kerja dengan air hangat atau aquades steril. Setelah itu, keringkan daerah kerja dan pengaplikasian periodontal pack. Instruksikan pasien untuk datang kembali pada kunjungan berikutnya. Kunjungan berikutnya, periodontal pack dapat dilepas dan dievaluasi. Saya Kemas. Saya Haliza. Saya Clarissa. Terima kasih.